itu. Oke, kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik nih ya. Nah, oke ya, gelombang elektromagnetik kita bahas radiasi dan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian di sini ini peta konsepnya ya. Gelombang elektromagnetik itu pertama ditemukan oleh Hertz, kemudian dihipotesiskan oleh Maxwell ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu bisa merambat di ruang hampa udara. Kemudian gelombang elektromagnetik ini masuk juga dengan gelombang transversalnya. Nah, diklasifikasikan menjadi gelombang radio, gelombang high frekuensi, ultra high frekuensi, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma ya. Lalu cepat rambat daripada gelombang elektromagnetik atau cepat rambat cahaya ini dari hasil hipotesis Maxwell itu sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, Maxwell ini mengajukan hipotesis bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Itu hipotesis dari Maxwell. Kemudian kita lihat dari hipotesis Maxwell ini, Maxwell itu menyatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnetik yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah. Nah, hasilnya adalah kehadiran daripada gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini kita lihat antara medan listrik dengan medan magnet itu saling tegak lurus dan arah rambat daripada gelombang juga tegak lurus terhadap arah medan magnet dan arah medan listriknya. Nah, medan listrik dan medan magnet selalu saling tegak lurus dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang ya. Ya, jadi gelombang elektromagnetik ini tidak dibelokkan oleh medan magnet ataupun medan listrik ya. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu mulai dari lambda terendah sampai ke lambda tertinggi, dari frekuensi tertinggi ya menuju ke frekuensi terendah kalau ke sana ya. Jadi ini frekuensinya untuk gamma paling tinggi, berikutnya sinar X, sinar UV, cahaya tampak, kemudian berikutnya adalah gelombang inframerah, gelombang mikro, dan kemudian gelombang radio televisi ya. Nah, persamaan dasar daripada gelombang elektromagnetik kecepatan cahaya C itu sama dengan F dikalikan dengan lambda atau lambda kali F. Jadi antara frekuensi dengan lambda itu berbanding terbalik karena lambda kan sama dengan C dibagi F, kemudian frekuensi berarti sama dengan C dibagi dengan lambda ya. Lambda panjang gelombang, F itu frekuensi. Jadi mulai dari sinar X sampai di gelombang radio televisi itu panjang gelombangnya bertambah, frekuensinya berkurang seperti itu. Nah, kemudian gelombang radio ya, gelombang radio mulai dari 30 Hz ke atas. Kemudian gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Lalu muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang kita namakan dengan osilator. Gelombang radio ini dapat dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula ya. Itu. Kemudian ini adalah tentang gelombang radio, penggunaannya dalam kehidupan teknologi kita ya, telekomunikasi itu ada yang low frekuensi, panjang gelombangnya paling panjang long wave punya. Nah, ini beberapa penggunaannya itu adalah untuk radio dengan gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Kemudian yang medium wave punya ya, medium wave punya itu juga medium frekuensi di sini itu untuk gelombang medium lokal dan gelombang radio yang jarak jauh. Kemudian untuk yang high frekuensi atau short wave di sini atau gelombang pendek ya, ini biasa digunakan dalam komunikasi ya, radio-radio amatir, kemudian CB, walkie-talkie juga sama aja ini menggunakan short wave punya. Ada lagi yang very short wave frekuensi ya, very short wave gelombang ini ya. Sangat pendek gelombangnya, sekitar 3 meter nih. Ini radio FM, kemudian polisi, lalu pelayanan darurat juga ya. Kemudian ada yang ultra high frekuensi, ini adalah ultra short wave, artinya sangat pendek gelombangnya, 30 cm. Nah, ini untuk jalur televisi, jalur 45. Kemudian yang berikutnya adalah untuk microwave lebih pendek lagi ini ya, mikro dalam ukuran mikro. Nah, radar ini untuk radar, komunikasi satelit, kemudian telepon dan juga saluran televisi. Nah, ini super high frekuensi ya, frekuensinya sangat tinggi ini ya.
Nah, kemudian di gelombang radio itu perbandingan antara gelombang medium dengan very high frekuensi dan ultra high. Nah, untuk gelombang televisi yang ultra high dan radio yang very high itu tidak dipantulkan oleh atmosfer sehingga apa? Jangkauannya itu sangat sempit. Ya, luas daerah jangkauannya itu sempit. Hanya daerah-daerah tertentu yang bisa menangkap itu gitu loh. Kemudian untuk pesawat televisi dan radio FM itu menggunakan gelombang ini itu sebagai pembawa informasi. Nah, informasi bunyi dibawa dalam bentuk perubahan frekuensi atau modulasi frekuensi, ya. Nah, ini kita lihat ini untuk gambar yang A itu yang jangkauan sempit itu untuk yang ultra high frekuensi, dan high frekuensi itu tidak dipantulkan oleh atmosfer, ya. Artinya dipancarkan saja ke sana. Jadi jangkauannya ya tergantung siapa yang bisa menerima itu. Nah, gelombang televisi ultra high dan very high ini tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya sempit. Berbeda dengan yang gelombang medium. Nah, gelombang medium ini dari pemancar di sini itu dipantulkan oleh atmosfer, sehingga di tempat lain ini bisa juga menerima. Nah, jangkauannya itu cukup luas, ya. Ya, jangkauannya sangat luas di sini, ya. Jadi gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya luas. Kemudian berikutnya adalah modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Di modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi ini adalah penggabungan antara getaran listrik suara dengan gelombang getaran pembawa frekuensi radio, sehingga menghasilkan gelombang radio yang termodulasi, ya. Nah, ini modulasi, ini ada gelombang suara seperti ini, kemudian ini ada dimulai dengan sebuah gelombang yang seperti ini dimodulasikan, artinya dipadukan, ya. Dipadukan, ada modulasi AM dan ada modulasi FM, ya. Untuk modulasi AM ini adalah gelombang modulasi dengan frekuensi sama, amplitudo yang berubah-ubah. Kemudian gelombang yang modulasi amplitudonya sama, ini frekuensinya yang berubah-ubah. Nah, keunggulan daripada gelombang AM itu adalah dapat mencapai tempat yang jauh. Keunggulan daripada FM itu menghasilkan suara musik yang lebih merdu. Nah, ini biasa digunakan oleh stasiun-stasiun radio yang sering mensuarakan tentang musik-musik. Nah, itu biasa mereka menggunakan gelombang FM. Kenapa? Supaya suara musiknya itu lebih merdu begitu, ya. Artinya lebih enak didengar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada gelombang mikro, ya. Ini gelombang mikro atau microwave punya. Ini adalah gelombang dengan frekuensi yang paling tinggi, yaitu dengan menggunakan frekuensi super high frekuensi, yaitu di atas gigahertz, ya. Giga itu 10 pangkat 9, ya. Kalau tera 10 pangkat berapa? Ada yang tahu tera 10 pangkat berapa? Halo? Halo, jangan di-mute, ya. Tera 10 pangkat berapa? Ada yang tahu enggak? Pada di mana ya ini ya yang 12, online? 12 10 pangkat 12 ya, jangan di mute ya 10 pangkat 12. Nah, sekarang ini untuk dalam dunia digital punya untuk simpan-simpan memori itu laptop aja udah sampai ada yang tera, kemudian hard disk eksternal juga udah sampai, ada yang sampai 2 tera ya. HP katanya sudah ada ya yang sampai 1 tera ya. HP apa itu? Yang memorinya sampai 1 tera? Hah? Ada Samsung, ada iPhone, Bu. Oh, ada Samsung, ada iPhone, ya. Berarti harganya masih sangat mahal, ya. Nah, itu berarti penyimpan datanya sudah sangat canggih sekali itu, ya. Bisa sampai di 10 pangkat 12, ya. Byte, ya. Nah, kemudian energi gelombang mikro ini kalau dalam microwave, ya, penggunaan dalam dunia rumah tangga itu, ya, itu dalam microwave itu mereka menggunakan gelombang super high frekuensi itu. Dia itu mengguncang molekul-molekul air dalam makanan, sehingga apa, molekul-molekul yang bergetar itu akan memiliki energi kalor yang lebih besar, sehingga molekul-molekul itu menjadi lebih panas, maka makanan itu dari dalam itu lebih cepat masak, ya. Apalagi yang di luar, jadi masaknya itu akan merata, itu kalau menggunakan microwave. Beda kalau menggunakan kompor, itu yang masaknya itu pelan-pelan dari luar masuk ke dalam, begitu, ya. Nah, gelombang mikro dimanfaatkan juga untuk pesawat radar, ya. Untuk pesawat radar, kemudian untuk mencari jaraknya itu bagaimana, ya? Mencari jaraknya berarti
Karena kan itu ada gelombang datang, ada gelombang mantul. Berarti untuk mencari jarak terjadi pesawat yang ditangkap misalnya atau tertangkap radar itu berarti jaraknya diperkirakan menggunakan rumus S itu sama dengan C dikalikan dengan delta T itu kita bagi dengan 2. Karena ada gelombang datang dan ada gelombang mantul seperti itu ya. Jadi pakai ini C itu adalah kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon seperti itu. Kemudian kita lihat untuk karakteristik ya dan penerapan dari tiap gelombang elektromagnetik. Ya, ini ya, kita lihat ini. Untuk sinar inframerah itu meliputi daerah frekuensi dari 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Nah, ini dari sumber cahaya ini yang bisa kita lihat, misalnya cahaya berwarna putih ya, kemudian ini dibelokkan oleh prisma ya, dibiaskan oleh prisma. Di sini akan ada warna merah, kemudian yang di bawah ini akan ada warna ungu. Nah, ini cahaya tampak itu di antara merah dengan ungu ini, mulai dari merah sampai dengan ungu. Nah, sebelum cahaya merah itu kalau kita menggunakan sebuah detektor, ini bisa ditangkap cahaya. Ini galvanometernya akan jarumnya bergerak, itu artinya ada energi di sini ya. Nah, berarti apa? Ada cahaya sebelum cahaya merah. Nah, cahaya sebelum cahaya merah ini kita namakan dengan radiasi inframerah. Kalau kita tempatkan detektornya di bagian bawah sini, itu juga akan tertangkap cahaya. Itu berarti ada cahaya lain lagi sesudah cahaya ungu, yaitu namanya cahaya ultra ungu ya, cahaya ultra ungu ya. Oke. Nah, ini salah satu kegunaan daripada sinar inframerah. Itu mampu mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Kemudian foto inframerah itu juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kesehatan. Nah, ini ada salah satu contoh diagnosis kesehatan untuk mengambil foto daripada tubuh manusia. Ternyata kita melihat ini ya, ada ya sesuatu yang tidak normal nih, ada di sini nih. Ini terlihat. Nah, ini nanti akan diteliti lagi. Ini apa ya? Apakah ini kista ataukah ini paru-parunya yang lubang atau bagaimana ya? Ataukah ada tumor atau apa? Nah, itu akan didiagnosis lebih lanjut dengan menggunakan foto inframerah ini. Kita bisa melihat ada bagian-bagian tubuh yang ada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, nanti akan dideteksi lagi ya, dilakukan penelitian lagi oleh dokter-dokter yang spesialis di bidang itu. Kemudian spektroskopi inframerah ini digunakan untuk mempelajari juga struktur molekul ya, struktur molekul dari sekarang sudah banyak sekali ya rekayasa genetika itu mereka menggunakan spektroskopi inframerah untuk mempelajari molekul-molekul ya, molekul-molekul misalnya ada buah-buahan sekarang kan juga ada macam-macam ya, ada durian yang bisa jadi besar sekali ya. Nah, itu dibikin bagaimana ya, kemudian jagung yang hasilnya manis ya, jagung manis itu rekayasa genetika juga. Lalu pepaya yang California itu juga rekayasa genetika. Ubi ungu ya juga seperti itu. Banyak sekali sekarang ya. Lalu penggunaan radiasi inframerah ini ya pada remote control juga ya, pada remote control. Ya. Bentar. Ya, kemudian radiasi inframerah juga dapat digunakan dalam alarm pencuri. Sekarang yang berikutnya lagi ya. Nah, ini adalah cahaya tampak. Cahaya tampak panjang gelombangnya itu bervariasi. Mulai dari 4 kali 10 pangkat min 7 meter sampai dengan yang cahaya violet ya. Ini sampai dengan 7 kali 10 pangkat min 7. Ini untuk cahaya merah, yang ini untuk cahaya violet ya. Violet yang ini ya. Nah, kemudian salah satu penggunaan cahaya itu adalah sinar laser ya. Dalam serat optik juga itu dalam bidang telekomunikasi dan bidang kedokteran. Nah, kalau dalam bidang kedokteran serat optik itu wujudnya itu seperti senar begitu ya, bening, warnanya bening. Kalau kalian pernah melihat mungkin di mal-mal atau di mana ya, itu ada yang seperti senar-senar begitu dalam bentuk vas bunga kemudian disinari dari bawah, lalu senar itu akan menyala. Nah, seperti itu. Bayangannya itu seperti itu serat optik ya. Nah, dalam dunia medis itu serat optik bisa dipasangi kamera di bagian ujung, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk mendeteksi bagian organ dalam tubuh manusia. Bagaimana misalnya kalau ada ditemukan sesuatu di sana dari hasil foto, kemudian dimasukkan alat itu, lalu dipelajari apakah itu, gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah sinar UV ya. Sinar UV itu mempunyai frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Kegunaannya antara lain ini semua, merangsang vitamin D juga. Kemudian ada sinar berikutnya adalah sinar X ya. Ini untuk sinar X nih. Ya, sinar X. Sinar X itu memiliki frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20. Nah, sinar X memiliki daya tembus yang kuat ya. Kemudian bergantung juga pada frekuensinya. Makin tinggi, makin kuat daya tembusnya. Dan ini berbahaya ya, sinar X ya. Kalau terlalu sering kita menggunakan sinar X, itu efek sekitar 5, 10, sampai 20 tahun yang akan datang, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, sinar gamma ini dengan frekuensi 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25, ini daya tembusnya juga sangat besar sekali. Dan ini kegunaannya bisa membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit, kemudian digunakan juga untuk memeriksa cacat logam. Tapi di dalam menggunakan ini untuk membunuh sel-sel kanker juga, ya, ini juga akan membunuh sel-sel yang lain. Karena sinar itu tidak bisa memilih mana yang mana sel kanker, mana bukan. Jadi sel-sel yang baik pun akan ikut dibunuh juga ya, dibunuh juga selain sel kankernya. Makanya orang habis kemoterapi itu biasanya ya dengan menggunakan sinar gamma itu orang tubuhnya nanti akan lemah sekali sesudah kemonya ya. Perlu pemulihan juga ya. Nah, ini adalah alat Geiger-Müller untuk mendeteksi sinar gamma ya. Gamma itu termasuk sinar radioaktif ya. Jadi berbahaya. Nah, orang kalau menggunakan sinar gamma ini mau masuk di ruang radiasi sinar gamma itu harus menggunakan baju yang terbuat dari timbal. Karena daya tembus timbalnya itu dia bisa menghalangi intensitas daripada sinar gamma supaya tidak terlalu tinggi yang mengenai tubuh orang. Makanya kalau pas ada kemoterapi dengan menggunakan sinar gamma, itu kita tidak boleh berada di dekat radiasinya situ. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita bisa terradiasi juga dan bahaya. Kalau kita terradiasi itu juga nanti dalam jangka waktu 10-20 tahun yang akan datang itu bisa juga menyebabkan kanker ya. Jadi bahaya sekali. Ya, oke. Sampai di sini pembahasannya tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok kan Ibu udah bagi tadi ya kelompoknya. Mana tunggu dulu ya, Ibu lihat di sini. Nah, jadi kelompok pertama itu nanti membahas tentang sinar gamma ya. Nah, ini ya. Oke, jadi kelompok 1 membahas tentang sinar gamma, manfaatnya, kemudian apa itu sinar gamma. Jadi masing-masing anak itu nanti akan membahas materi yang berbeda. Kemudian nanti digabungkan menjadi satu, lalu di-burn di CD. Di CD itu nanti ada covernya ya, harus ada cover foto kelompok. Di kelompok 1 tentang sinar gamma, nanti mencari juga penggunaannya dalam dunia medis, mungkin dalam dunia telekomunikasi atau apa dan lain sebagainya ya. Dalam dunia misalnya pertanian juga ya, untuk rekayasa genetika, kemudian mencari bibit unggul dan lain sebagainya. Nanti kamu coba cari. Lalu cari fotonya juga, kemudian jelaskan. Jadi ketua kelompok nanti membagi materinya, kamu mencari bagian misalnya manfaat di dunia medis, lalu yang ini manfaat di dunia telekomunikasi, lalu mencari tentang apa itu sinar gamma atau sinar X. Nanti digabung jadi satu PowerPoint-nya, pembahasannya, videonya digabung jadi satu, kemudian nanti di-burn di CD baru dikumpul ke Ibu. Waktunya 2 minggu ya. Berarti hari ini sekarang tanggal berapa, hari Jumat ya? Lalu hari Jumat bulan November itu Jumat depan itu adalah tanggal 5. Berarti dikumpulnya tanggal 12 ya. Dikumpulnya tanggal 12 hari Jumat. Ya. Sudah ter-burn di CD. Nanti titip sama anak-anak yang masuk aja kan. Terbagi kemungkinan itu ada anak-anak yang masuk kelompok 1 2 3 4 5 6. Titip aja enggak apa-apa ya. Supaya Ibu bisa lihat nanti. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi untuk yang kelompok 1 itu membahas tentang ini ya, sinar gamma. Kelompok 2 itu membahas tentang sinar X. Kemudian kelompok 3 membahas tentang sinar UV. Kelompok 4 membahas sinar inframerah. Kelompok 5 membahas gelombang mikro. Kelompok 6 membahas gelombang radio dan televisi. Jadi materinya nggak sama ya, antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada pertanyaan tidak? Halo, Loha. Apakah ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi sampai di sini dulu. Silahkan kalian kelompok per kelompok membagi diri ya. Diskusi dengan teman kelompoknya, jadi absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, 16 sampai 20 kelompok 4, 21 sampai 25 kelompok 5, kemudian 26 sampai 30 itu kelompok 6, lalu 31 masuk di kelompok 1, 32 masuk di kelompok 2, 33 masuk di kelompok 3. Pembagiannya seperti itu. Jadi tidak cari teman sendiri ya. Oke ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya, nanti Ibu akan share ini rekaman videonya. Nanti di mana? Di YouTube-nya Ibu. Ibu akan share linknya. Dan minta tolong kalau kalian membuka Ibu punya YouTube, subscribe ya. Tolong subscribe supaya subscribe-nya Ibu bertambah. Tujuan utamanya Ibu untuk membuat ini bukan untuk supaya nanti Ibu dapat uang dari situ, tidak ya, tapi untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Artinya bisa menjangkau ke seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Minimal daerah Indonesia Timur itu bisa terberkati dengan pembahasan materinya Ibu gitu loh. Nah, ini Ibu memang sekarang ada misi untuk nanti pas liburan sekolah, Ibu akan pergi ke pertama yang tempat yang Ibu kunjungi itu adalah di Alor ya. Di Alor Ibu akan ke sana, ada temannya Ibu yang sedang merintis untuk membuat usaha, membuat izin untuk mendirikan yayasan supaya mereka bisa membuat sekolah gratis yang Kristen. Jadi nanti Ibu sekali-sekali akan terbang dengan biaya sendiri ke sana untuk mengajar mereka. Dan Ibu akan siapkan waktu juga secara khusus nanti untuk online dengan mereka pembelajarannya. Kalau yayasan itu sudah berdiri dan sekolahnya sudah ada. Itu misinya Ibu ke sana. Dan Ibu tidak tahu apakah nanti Tuhan akan memberi berkat dari ini. Kalau nanti Tuhan memberi berkat dari Ibu punya YouTube, maka uang itu Ibu akan gunakan untuk misi. Jadi Ibu punya misi itu ingin mengunjungi daerah-daerah terpencil di sana. Jadi minta tolong di-subscribe ya. Oke? Jelas ya? Oke, sampai di sini dulu ya. See you ya. Tunggu dulu. Ada lagi yang masuk enggak? Halo? Yang belum terabsen tadi ada masuk enggak? Hai Bu. Saya siapa? Hai Bu, Owen. Owen. Bu. Siapa lagi? Christopher, Bu. Christopher. Christopher. Kenapa kamu terlambat ya, Chris? Evan, Bu. Evan juga. Oke, Evan ada, Owen William, Bu. ada, William ada. Vanessa ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Jesslyn, Tilwin? Hadir, Bu. Hadir juga. Selalu Cesia? Hadir, Bu. Hadir. Oke, berarti hadir semua hari ini ya. Tunggu dulu. Diandra waktu tanggal 26 kamu kemana ya, Diandra? Diandra offline, Bu. Oh, offline. Oh, ada di sana ya. Kemudian audio juga offline tadi. Melianti ya? Meli? Tanggal 26 kamu kemana? Ya, Bu. Waktu tanggal